Tuhan, Shalom saudara-saudara. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang dikerjakannya dengan cara yang kreatif. Kita tetap menikmati mujizat-mujizat Allah yang luar biasa. Pemazmur pernah mengatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku merasakannya. Alkitab juga mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kesempatan untuk hidup kekal. Saudara-saudara, memang bagian ini tidak dapat secara gamblang, secara gampang dipahami oleh akal manusia, oleh logika kita, tetapi oleh iman. Iman kita kepada Kristus akan mengantarkan kita menikmati anugerah-anugerah yang luar biasa, menikmati janji-janji yang disediakan Bapa kepada kita, anak-anaknya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya menyapa saudara malam hari ini dalam program Kita Bertumbuh Bersama. Sebuah program yang ditujukan buat saudara dan saya yang sama-sama punya kerinduan untuk belajar, untuk mengetahui, untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam, untuk mengerti kehendak Tuhan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga perjalanan kita dari waktu ke waktu adalah perjalanan orang-orang yang benar. Alkitab mengatakan langkah-langkah orang yang benar telah ditetapkan oleh Tuhan, dan orang-orang yang benar tidak akan pernah jatuh sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Dalam kesempatan yang manis ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali karena kita akan membahas tentang teologi proper. Teologi proper sendiri sebenarnya sebuah ajaran, sebuah paham, sebuah ilmu yang membahas, yang mengulik, yang meneliti, yang mempelajari dengan sungguh-sungguh mengenai Allah Bapa, saudara-saudara. Tetapi dalam kesempatan malam hari ini, kita akan melihat kulitnya terlebih dahulu. Kita akan belajar sama-sama tentang Allah, saudara, bahwa Allah memang adalah roh, tetapi Allah juga adalah pribadi. Ini penting untuk kita pelajari, saudara-saudara, supaya kita tidak terjebak dalam paham-paham yang salah. Seperti contohnya paham yang diajarkan atau yang dimengerti oleh aliran panteisme, saudara-saudara. Mereka mempercayai, mereka meyakini bahwa Allah hanyalah sebuah kekuatan, Allah hanyalah sebuah kuasa, dan bukan pribadi. Tetapi kita orang percaya, kita harus tahu, dan pada akhirnya kita juga mengalami bahwa Allah adalah pribadi yang hidup, saudara-saudara. Ini yang harus kita jadikan dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ketika kita meyakini bahwa kehidupan Allah itu nyata, kita akan senantiasa dapat mengiring Tuhan dengan nyaman, mengiring Tuhan dengan penuh keyakinan, dan mengiring Tuhan dengan penuh iman. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, Allah adalah pribadi, menolak pengajaran panteisme, saudara-saudara. Haleluya. Mari kita lihat dalam Alkitab kita, saudara-saudara. Alkitab banyak membuktikan bahwa Allah kita adalah pribadi. Ia memang memiliki kekuatan. Allah kita memang memiliki kuasa, tetapi bukan sekedar kekuatan, bukan sekedar kuasa. Allah adalah pribadi. Seperti dalam Keluaran 3 ayat 7, saudara-saudara, di situ kita akan tahu bahwa Allah memiliki intelektualitas. Dan yang kedua, saudara-saudara, Allah kita memiliki perasaan. Ia ditulis dalam Kejadian 6 ayat 6 dikatakan bahwa Allah menyesal. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 seperti yang di awal tadi, bahwa karena begitu besar kasih Allah, saudara-saudara, Allah memiliki kasih. Kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Allah memiliki kasih. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Allah memiliki kehendak. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain tiga hal yang saya sebutkan tadi, Alkitab kita menyebutkan, Alkitab kita memberitahu kita dalam banyak bagian bahwa Allah kita adalah pribadi, seperti ditunjukkan dengan aspek kepribadian Allah yang juga ditunjukkan oleh Alkitab. Alkitab juga menyebutkan sebutan-sebutan kepribadian Allah. Ia setia, Ia penyabar,
Ia hidup, dan sebagainya. Dan bukti-bukti lain tentang Allah yang menunjukkan Allah bukan hanya sebagai kekuatan, bukan sebagai kuasa, tetapi sebagai pribadi, saudara-saudara, yang dapat kita jumpai dan nikmati kehadirannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita memahami Allah sebagai pribadi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari kita, yang membedakan dengan Allah-Allah yang lain di luar sana, saudara-saudara, kita perlu menempatkan Allah dalam posisi yang tepat. Tetapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seiring perjalanan iman kita dan banyaknya pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami, saudara-saudara, tanpa sadar, kita juga sering terjebak menempatkan Allah dalam asumsi yang salah dalam hidup saya. Ada 3 hal yang saya temukan, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa Allah sebagai pahlawan yang baik hati. Saudara-saudara, kita sering menempatkan Allah sebagai pahlawan yang baik hati. Memang, saudara-saudara, tidak sepenuhnya salah ketika kita menempatkan Allah sebagai pahlawan yang baik hati. Kita sering mengasumsikan Allah sebagai yang maha penolong, yang membela, yang melindungi, yang suka membagi-bagikan berkat, saudara-saudara. Tetapi kita suka terjebak dalam bagian ini ketika kita memaksa Tuhan dalam doa kita, dalam permintaan kita untuk memenuhi keinginan kita. Kita memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Nah, asumsi ini menjadi salah ketika kita melakukan hal ini, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara, ketika kita menempatkan Allah seperti seorang kakek-kakek, kita menempatkan Allah seperti seorang kakek-kakek yang renta, yang lemah, yang pemaaf, saudara-saudara. Sehingga kita tidak merasa takut lagi, kita tidak merasa bersalah lagi ketika kita melakukan pelanggaran. Ketika kita melakukan dosa, kita menganggap Allah akan pasti seperti seorang kakek yang mudah saja mengampuni cucu-cucunya ketika cucunya melakukan pelanggaran. Jadi kita menggampangkan saja kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak menjaga kerohanian kita tidak menjaga kekudusan diri kita, kesucian diri kita. Dan kita jadi tidak merasa bersalah atau bahkan merasa biasa-biasa saja ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut, karena di pikiran kita Allah pasti mengampuni ketika kita meminta ampun. Dan yang ketiga, saudara, kita menempatkan Allah sebagai seorang polisi yang jahat, yang tegas, yang senantiasa mengawasi, dan ketika kita melanggar, kita pasti segera dihukum. Ini bisa jadi asumsi yang salah, saudara-saudara, ketika kita memandang Allah seperti demikian itu. Kita mengaburkan kemurahan Allah, saudara-saudara. Dan ketika kita memandang Allah seperti seorang polisi yang galak, seperti yang saya deskripsikan tadi, pada akhirnya kita akan menarik diri dari hadirat Tuhan. Kita akan merasa bahwa diri kita terlalu berdosa, diri kita terlalu bersalah, diri kita terlalu tidak sempurna untuk Allah. Padahal, saudara-saudara, Tuhan sungguh sangat merindukan kehadiran kita. Tuhan sungguh sangat merindukan kehadiran kita tanpa embel-embel apapun, saudara-saudara. Dan ketika kita merasa bahwa kita terlalu berdosa, kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Padahal Allah telah menebus kita dari pelanggaran kita, saudara-saudara. Walaupun sekali lagi sedikit menyimpang, saudara, Allah menebus kita, tapi tidak menebus benih dosa dalam diri kita, saudara-saudara. Kita masih bisa melakukan pelanggaran. Akan tetapi ketika kita menghakimi diri kita, kita juga sedang bertindak mengabaikan penebusan dosa yang Tuhan pernah lakukan. Saudara ingat, Filipi pasal yang pertama mengatakan, ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita, kita dikuduskan, kita dimateraikan menjadi milik Allah. Dan oleh sebab itu, kita tidak sepatutnya menghakimi diri kita ketika kita melakukan dosa. Yang harus kita lakukan, kita meminta ampun kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi diri kita. Kita harus yakin bahwa kita harus mengerjakan kekudusan. Tetapi ketika kita jatuh, kita juga punya Allah yang senantiasa memegang tangan kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ingat, ada 3 asumsi yang salah. Yang pertama adalah kita menjadikan Allah seperti pahlawan yang baik hati, yang suka membela, menolong, memberi berkat, sehingga kita memaksa Allah untuk memenuhi keinginan kita. Yang kedua, kita menempatkan Allah seperti seorang kakek-kakek yang pada akhirnya membuat kita tidak ragu, tidak takut
tidak merasa bersalah, tidak menyesal ketika kita berdosa, ketika kita melakukan dosa, karena kita selalu yakin Allah pasti mengampuni, sehingga kita merendahkan, meremehkan kekudusan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, seperti polisi yang pada akhirnya kita merasa terhakimi dan mengundurkan diri dari hadirat Allah. Ini 3 asumsi yang salah, saudara-saudara. Setelah kita sama-sama tahu, saudara-saudara, bahwa ada asumsi yang salah mengenai Allah, yang mungkin sebagian kita pernah melakukannya juga, lantas bagaimana, saudara-saudara, kita seharusnya menempatkan Allah dalam posisi yang benar dalam hidup kita? Di mana posisi Allah yang benar dalam hidup kita? Kita akan mengetahuinya, saudara-saudara, bahwa kita harus menempatkan Allah dalam posisinya sebagai Allah yang transenden dan imanen. Apa itu transenden, apa itu imanen, saudara-saudara? Mari kita lihat, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, transenden. Terlebih dahulu mari kita buka dalam Yesaya 40 ayat 18 sampai 25. Yesaya 40 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, mari kita simak sama-sama. Saya akan bacakan untuk kita secara khusus hanya pada ayat 21, 22 dan 26. Dikatakan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ayat 26. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari Yesaya pasal 40 yang baru saja yang kita baca ini, saudara-saudara, kita dapat menerjemahkan, kita dapat mengartikan bahwa transenden adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Sebab Ia Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Kuat, saudara-saudara. Berikutnya, kita akan tahu apa itu imanen, Allah yang imanen, saudara-saudara. Allah yang imanen berarti Allah itu Allah yang dekat dengan kita dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27 sampai 28. Allah yang maha hadir, Yeremia 23, 24. Bersama-sama dengan umatnya, Haggai 2 ayat 5. Dan Allah yang memelihara ciptaannya dalam Matius 5 ayat 45 dan Matius 6 ayat 25. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mengetahui bahwa karena Allah itu transenden, Allah itu agung, Allah itu maha tinggi, Allah itu mulia, Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun, tetapi juga Allah itu imanen, Allah yang dekat dengan kita, saudara-saudara. Maka untuk menempatkan Allah dalam posisi yang benar dalam hidup kita, kita perlu meneladani Abraham, saudara-saudara. Dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, saudara-saudara. Di bagian ini LAI memberikan judul doa syafaat Abraham terhadap Sodom. Saudara-saudara, ini mengisahkan ketika Tuhan Allah yang telah menjadikan Abraham sebagai bapak di antara banyak bangsa, saudara-saudara, bapak yang besar di antara banyak bangsa, ini memberitahukan rencananya menghancurkan Sodom, saudara-saudara. Dan ketika itu Tuhan telah memberitahukannya, dan Abraham seperti tawar-menawar dengan Tuhan. Tawar-menawar dengan Tuhan mengenai penghancuran kota Sodom ini. Abraham mengatakan, saudara-saudara, di awal, Tuhan, bagaimana jika ada 50 orang yang saleh, yang kudus di kota Sodom? Maka Tuhan menjawab, aku tidak akan sekali-kali menghancurkan kota Sodom. Terus saudara-saudara berurut sampai pada angka ke-10, saudara-saudara. Abraham mengatakan, Tuhan, bagaimana jika ada 10 orang saleh yang ada di kota Sodom? Tuhan pun masih mengatakan, aku tidak akan sekali-kali menghancurkan kota Sodom jika ada 10 orang saleh yang ada di sana, saudara-saudara. Dari kisah ini kita sama-sama tahu, saudara-saudara, bahwa dalam pemahaman orang Yahudi zaman itu, Allah itu transenden, sangat kudus, sangat tinggi, sangat mulia, sangat harus dihormati, sangat harus ditakzimi, saudara-saudara. Tetapi ketika kita melihat kisah Abraham ini, saudara, ketika Abraham mencoba tawar-menawar, seperti seolah-olah Abraham tidak mengindahkan kemuliaan Allah, tidak mengindahkan betapa tingginya Allah, saudara-saudara.
Ini saudara-saudara sebenarnya tidak sama sekali menjadi indikasi Abraham dalam tanda kutip merendahkan posisi Allah. Tetapi Abraham sedang membangun hubungan saudara-saudara yang Allah inisiasi, karena Allah pada awalnya ingin memberitahukan Abraham tentang rencananya. Artinya Allah menganggap Abraham dalam posisi yang dapat dipercaya, yang dapat diberikan berita rahasia, saudara-saudara. Artinya Abraham bukan manusia biasa. Abraham berada di posisi yang lebih tinggi, saudara-saudara. Dan ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, kita perlu mengatakan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Artinya kita juga berada dalam posisi yang lebih tinggi. Kitab Filipi mengatakan bahwa ketika kita mempercayai Yesus, saudara-saudara, kita dikuduskan, kita dimateraikan, saudara-saudara. Kita disucikan, artinya kita juga berada dalam posisi yang lebih tinggi. Artinya sama seperti Abraham yang memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan akrab dengan Tuhan, maka kita pun juga memiliki kesempatan itu, saudara-saudara. Kita dapat memiliki kesempatan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, ketika kita melihat kisah Abraham tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus belajar bahwa Abraham selain menempatkan Tuhan dalam hubungan yang akrab, Abraham menempatkan Tuhan dalam kesakralan hubungannya, saudara-saudara. Ini yang harus kita pahami bersama. Mari, saudara-saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam kehidupan kita dengan Tuhan, saudara-saudara, mari kita akrab dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita juga harus memiliki hubungan yang sakral dengan Tuhan. Mari kita hargai Tuhan, saudara-saudara. Mari kita hormati kekudusannya. Bahwa ingat, Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Maka saudara-saudara jangan sekali-kali membuat Allah menjadi nampak rendah dengan engkau tidak merasa menyesal, berdosa ketika engkau melakukan pelanggaran. Saudara, sekali lagi, ada asumsi yang salah mengenai kakek tadi yang pemaaf. Ya, Allah memang pemaaf, tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa berbuat dosa tanpa pernah merasa menyesal, Pak, dan dalam pikiran kita merasa bahwa Allah akan mengampuni, saudara, itu tindakan yang tidak tepat. Allah menyediakan dirinya, memberikan kita kesempatan untuk akrab kepada Dia. Tetapi di sisi kita juga harus tahu bahwa Dia adalah tetap Allah yang kudus. Mari kita jaga kesakralan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak boleh memisahkan dua hal ini dalam hubungan kita bersama dengan Allah. Dengan demikian kita memposisikan Allah di tempat yang benar dalam hidup kita. Dan kita juga dalam posisi yang benar di hadirat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Allah itu imanen, Allah itu transenden. Dia mulia, Dia kudus, Dia maha tinggi, Dia tidak dapat tertandingi oleh apapun. Tetapi Dia juga adalah Allah yang dekat. Karena Allah dekat, mari kita bangun kedekatan sedekat mungkin dengan Allah. Tetapi dalam kemuliaannya, dalam kekudusannya, mari kita juga memacu diri kita, membangun diri kita sebagai manusia-manusia yang kudus di hadapan Allah. Manusia-manusia yang menjaga kesucian batiniah kita, menjaga kebersihan pikiran dan hati kita, saudara-saudara, di hadapan Allah. Dengan demikian, kita sedang menempatkan posisi yang benar Allah dalam diri kita, dalam menempatkan kita dalam posisi yang benar dalam hadirat Allah. Amin. Tuhan memberkati.